wa iyyaka wal hasada. Hei, jauhi kedengkian. Innal hasada, sesungguhnya kedengkian itu ya'kulul hasanat, dia memakan habis semua kebaikanmu. Tahajudmu habis, tilawah Quranmu habis, puasa sunnahmu habis, hajimu habis, umrohmu habis, sedekahmu habis. Kenapa? Kau dengki dengan orang lain. Kama ta'kulun nar al-hataba. Sampai Allah memberikan keterangan lewat lisan Nabi, kedengkian itu Pak memakan habis semua kebaikan seperti api memakan habis kayu bakar. Apa yang membuat orang kawan jadi musuh? Ini kecil, tapi inilah yang merupakan puncak akhirnya jadi musuh. Buruk sangka. Tak ada sifat yang bisa membuat Anda dianggap musuh bersama kecuali satu ini. Apa itu? Mau Anda rajin tahajud, rajin ceramah, pulang haji, pergi haji, umroh tiap bulan, nggak akan dianggap kalau Anda punya satu sifat ini. Inilah orang yang menjadi biang kerok, dianggap musuh bersama. Siapa itu? Orang kaya tapi pelit. Itu dia. Baik jemaah sekalian, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah juhur yang dicintai Allah, Masjid Jami Nurul Barakah, kita bersyukur karena Allah memberi kita kesempatan untuk senantiasa bisa dalam keadaan taat kepada Allah. Tak ada nikmat yang lebih baik kecuali kita dalam keadaan bisa taat kepada Allah. Mudah-mudahan keadaan taat seperti ini dijaga sama Allah sampai kita layak dipanggil Allah menjadi hamba-hamba yang al-muti', yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jamaah, berapapun deposito Anda, berapapun aset yang Anda miliki, sahabat, pertemanan, tak ada artinya kalau itu tidak menambah ketaatan kita kepada Allah. Allah sendiri yang menyampaikan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang bisa senantiasa kerjaannya, keluarganya, sahabatnya membuat dia senantiasa taat pada Allah, maka itulah keberuntungan yang paling besar. Masya Allah. Hari ini kita sudah berada pada pekan terakhir Rabiul Akhir, 22 Rabiul Akhir. 4 bulan 8 hari menuju Ramadan. Masya Allah.
11 Maret Ramadan, 10 April Lebaran. Kenapa Ustadz mengingatkan ini? Agar kalian tidak telat siapkan tiket kereta, pesawat untuk kembali ke kampung. Masya Allah. Tema kita hari ini adalah bahaya fitnah permusuhan. Ustadz, permusuhan itu termasuk fitnah? Termasuk. Tak ada hidup yang lebih tidak enak ketika kita merasakan, waduh, saya dimusuhin. Itu udah nggak enak. Di kantor Anda dimusuhin kepala kantor, kelar hidup loh. Di rumah Anda dimusuhin sama bini lo, kelar hidup lo. Maka ketika terjadi fitnah permusuhan, itu salah satu bahaya dalam hidup. Orang beriman memang tidak terhindar dari fitnah, cobaan. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman padahal belum diuji? Ujian itu banyak, Pak, tapi yang paling tidak mengenakan ketika kita diuji dengan permusuhan. Rasa-rasanya hari ini tak ada bangsa yang lebih kuat menghadapi permusuhan bangsa lain kecuali bangsa Palestina. Mungkin kalau kita tidak akan kuat. Ya, Ustadz, apakah Palestina dan Israel itu permusuhan? Buka Quran surat Al-Maidah ayat 82. Apa kata Allah? Al-Maidah surat kelima ayat 82. La tajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kalian pasti akan mendapati yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman dua. Satu langsung disebutkan komunitasnya, namanya orang-orang Yahudi. Yang kedua orang-orang yang musyrik. Diakui atau tidak, secara umum, Pak, yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman dua, Yahudi, dan yang kedua orang-orang musyrik. Bapak lihat, bukan cuma di Palestina. Kenapa minoritas? Gaza itu, Pak, 2,3 juta penduduknya. Sekeliling Gaza itu dikawat pagar besi 5 meter, semuanya berlistrik dan terakses ke HP komandan-komandan Israel. Tapi mereka lupa di bawah Gaza itu ada 500 terowongan yang bisa dilewati oleh kendaraan. Masya Allah. Itu, Pak. Ustadz, jadi orang Yahudi, Pak. Yang kedua orang musyrik. Saudara kita di Myanmar terusir, musyrik. Saudara kita Uighur, Tiongkok, begitu pula, Pak. Saudara kita di India. Tahu India, Pak? Tahu? Apa trademark India? Apa trademark India? Kalau sebut India, apa yang kita ingat? Taj Mahal. Tapi India cuma punya Taj Mahal, kalah dengan Indonesia. Indonesia tol mahal, beras mahal, minyak mahal, telur, SPP, cabai, nikah lagi mahal, berat, Masya Allah. Jadi itu, Pak, pokoknya kalau kita minoritas, mayoritasnya orang musyrik,
maka pasti keras permusuhannya pada orang Islam. Bapak-bapak, itu levelnya global. Ustadz, sampai kapan saudara kita yang sudah syahid 9.426 orang sampai tadi pagi? Kok Ustadz tahu? Saya disambungkan dengan komunitas Gaza. Ada teman-teman di sana. Ustadz, saya masukin grup Ustadz. Kalau video saya tidak tonton, saya cuma baca beritanya. Nggak kuat lihat tiap hari, Pak. Gitu. Dan memang hanya orang Palestina yang bisa bertahan menghadapi Yahudi. Orang Arab nggak bisa. Saya baru pulang umroh, Pak, hari Jumat yang lalu. Sore kami itu pertama sekali hujan badai turun di Ka'bah. Jamaah saya bertahan, basah kering di badan nggak apa-apa. Sabtu hujan badai, luar biasa. Ada jamaah saya terbawa angin 50 meter, Pak. Untung dia megang tiang listrik. Ustadz, kenapa badai besar? Padahal nggak ada hujan sebelumnya. Karena di Riyadh 10 jam dari Mekah ada konser Shakira. Tahu Shakira? Shakira itu yang gimana ya? Yang gimana ya Shakira itu ya? Ikonnya apa ya? Oh, yang Piala Dunia itu Shakira itu. Nggak usah bohong. Yang apa itu ya? Yang waka-waka. Kira-kira gitulah. Ustadz hafal juga sedikit ya, Masya Allah. Saya nggak nonton YouTube-nya, Pak. Tapi penari latar itu orang Arab semua. Itu Anda tahu tuh Arab Saudi yang Anda bangga-banggakan, jangan itu. Makanya kemarin saya nggak mau belanja di Arab. Ustadz, city tour, mau city tour atau khatam Quran? Khatam Quran, enggak ada city tour. Mau belanja nggak? Malas Ustadz, ngapain belanja di sini? Dipakai untuk konser. Masya Allah. Udah kumpul uang, kita sumbang ke saudara kita Palestina. Arab itu sekarang, Pak, untung masih ada Ka'bah dan Raudhah. Kalau nggak ada, Pak, orang nggak datang di sana. Malam-malam jam 11 tuh saya diajak salah seorang pengusaha di sana. Dia jemput saya. Ustadz, jamaah sudah istirahat? Sudah, saya bilang. Saya jemput Ustadz pakai mobil GMC, mobil yang tidak ada di Indonesia. Masya Allah. Saya tanya, ini sewa? Enggak, ini punya aneh. Masya Allah. Namanya Ahmad. Taib, dia bawa keliling. Antum lihat orang Arab sekarang gimana? Allahu Akbar. Masya Allah. Itu, Pak, Universitas Islam Madinah, Pak, kurikulumnya sudah dirubah. Memang guru-gurunya, seksinya masih ada, tapi sistemnya sudah berkiblat ke Eropa. Berat, Pak. Jadi bapak-bapak, tak ada yang lebih. Apalagi kalau kita bawa ke lokal kita. Coba kita lihat, Pak. Mohon maaf, ini agak serius sedikit ini. Ini karena Anda pegawai BUMN, Ustadz harus berbekalan ini. Pak, permusuhan itu paling mudah muncul di mana? Ketika ada kontestasi. Kenapa setiap ada kontestasi, satu kubu akan memandang kubu yang lain sebagai musuh? Itu yang disebut fitnah. Harusnya kalau dalam bingkai Islam, kontestasi itu cuma satu semangatnya. Apa semangatnya? Ini dijadikan oleh Ormas Muhammadiyah sebagai semangat berjuang. Apa namanya? Fastabiqul khairat. Kalaupun ada kontestasi, itu yang ditonjolkan adalah berlomba-lomba berbuat baik. Ustadz, nggak mungkin Ustadz kontestasi itu tidak ada unsur mengalahkan. Ketika ada unsur mengalahkan, itu lawan itu jadi musuh. Coba kalau pemilu semangatnya adalah menampilkan yang terbaik, lomba memberi apa itu makanan, kumpulan makanan itu apa namanya, sembako, lomba memberi
sembako kepada rakyat. Bagus itu, Masya Allah. Kan tidak disebut money politik, namanya lomba memberi sembako. Masya Allah. Bapak-bapak, kontestasi selalu muncul fitnah permusuhan. Kenapa jadi permusuhan? Karena pihak satu tidak sekedar menampilkan program, tapi mulai ada unsur menyerang. Hati-hati nih pegawai BUMN. Kemarin saya di Pertamina, Ustadz dipanggil sama ketua BDI. Mohon para penceramah di BUMN perhatikan. Keluar itu edarannya Pak Erick Thohir. Untung dia nggak jadi wapres, Masya Allah. Udah berjuang di mana-mana, di semua ATM ada, ternyata tidak jadi, Masya Allah. Kenapa? Kalah dengan putra mahkota, Masya Allah. Yang penting nggak sebut nama loh. Karena saya diberitahu begitu, Ustadz jangan sebut nama. Terus saya tanya, kalau putra mahkota? Boleh-boleh, nggak ada nama, Masya Allah. Tapi mau ada putra mahkota yang mana? Ada putra mahkota Saudi, MBS namanya. Ya, kalau putra mahkota Indonesia tergantung kota kabupaten mana, ya begitu. Bapak-bapak, mari fokus sedikit. Jangan terlalu sibuk. Fitnah permusuhan itu cuma di global, di kontestasi, tapi Anda tidak sadar kadang fitnah permusuhan itu ada di kamar-kamar kita. Buka Quran. Ayah yang buka Quran. Quran surat, nama suratnya At-Taghabun. Nomor urut suratnya surat ke-64. Buka. At-Taghabun ayat 14. Mari kita lihat, ternyata musuh itu ada di kamar-kamar kita. Apa kata Allah? Lihat. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Orang-orang beriman, di antara istri-istrimu ada yang menjadi musuh bagimu. Di antara anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Bapak-bapak, ada ibu-ibu interupsi Ustaz. Masya Allah, keras banget. Tolong dibacakan itu ayat lagi. Masya Allah. Gini aja Bu, saya baca ayatnya, ibu baca terjemahan. Keras sekali dia baca. Di antara istri-istrimu. Masya Allah. Kenapa Bu? Kenapa jadi musuh Ustaz? Karena istri-istri. Kalau cuma satu istri tidak jadi musuh Ustaz. Setahu saya, walaupun saya bukan jurusan tafsir, nggak ada tafsir begitu. Itu ungkapan isi hati seorang istri tua. Azwaj itu secara letterlek bukan istri, pasangan. Zauj suami, zaujah istri. Cuma ayat itu turun kepada Nabi. Di antara istri-istrimu ada yang menjadi musuh. Pertanyaannya, pernah nggak kita merasakan istri seperti musuh? Pernah tidak? Pernah. Ketika kita pulang telat, dia interogasi kita. Nah itu musuh. Masya Allah. Kan gitu. Sikap musuh itu menginterogasi. Makanya bapak-bapak, lihat Pak. 3 sifat yang bisa menjadi orang dekat menjadi musuh. Sumber permusuhan itu 3 ini Pak. 1, apa itu? Kedengkian. Yahudi memusuhi umat Islam, apa penyebabnya? Dia dengki nabi terakhir bukan dari bangsa Yahudi. Ingat kata siapa? Bukhairah, bawa pulang putra saudaramu ini
Dia sampaikan kepada Abu Thalib, kalau Yahudi mengetahui dia, maka pasti akan dibunuh. Yahudi dengki. Kenapa? Karena Rasul terakhir bukan dari bangsa mereka. Kedengkian itu, Pak. Anda di kampus, Ampa di kantor, kalau sudah kedengkian, bos tunjuk orang lain, harusnya giliran Anda jadi kepala seksi, harusnya bos tunjuk Anda jadi jadi kepala bagian atau jadi manajer. Anda akan mengatakan, pantas aja bos dengan dia kan satu alma mater. Anda mulai mendengki, maka bos berubah, tidak jadi atasan tapi jadi musuh. Ini dia. Hati-hati. Apa kata Nabi tentang dengki? Hadisnya masyhur. Ini hadis diajarkan di madrasah ibtidaiyah. Apa kata Nabi? Wa iyyaka wal hasada. Hei, jauhi kedengkian. Innal hasada, sesungguhnya kedengkian itu ya'kulul hasanat, dia memakan habis semua kebaikanmu. Tahajudmu habis, tilawah Quranmu habis, puasa sunnahmu habis, hajimu habis, umrohmu habis, sedekahmu habis. Kenapa? Kau dengki dengan orang lain. Kama ta'kulun nar al-hataba. Sampai Allah memberikan keterangan lewat lisan Nabi, kedengkian itu, Pak, memakan habis semua kebaikan seperti api memakan habis kayu bakar. Musim kemarau kemarin, Pak, kebakaran hampir tiap hari. Jangankan kayu, besi pun habis. Bapak sholat nggak banyak, ngaji nggak khatam, puasa jarang, habis. Kenapa? Dengki. Kalau kita sudah dengki pada orang, orang tidak lagi jadi orang, tapi apa? Ini setan ini. Itu dia. Jangan suka dengki. Kami kalau ke Bandung diundang sama Agim, semua ustadz itu dikumpul sama beliau. Pertanyaannya cuma satu, Ustadz, sudah pernah digugat istri? Belum teruji. Masya Allah. Apa kata saya? 19 tahun dicaci maki. Masya Allah. Digugat istri berkali-kali. Masya Allah. Apa kata A tentang dengki? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Teman sama, lama pekerjaan sama, background pendidikan sama. Kenapa dia yang dipromosi? Ingat, dengki itu kau merasa susah ketika orang lain jadi senang. Harusnya dibalik. Alhamdulillah dia sudah dipromosi. Giliran berikutnya, insya Allah mudah-mudahan saya. Begitu. Cuma kan kadang-kadang orang rumah nih yang suka, ayahku, ayah kan duluan, kenapa dia yang dilantik? Insya Allah. Itu yang disebut musuh. Apalagi kalau setelah dia dilantik, dia renovasi rumah. Itu kan ayah, coba lihat. Setelah dilantik, dia renovasi rumah. Aduh, Masya Allah. Sudah renovasi rumah, bulan berikutnya ganti mobil. Masya Allah ya. Kok dia pakai Fortuner terbaru? Masya Allah. Masuk UGD. Masya Allah. Nah antum kalau mengunjungi teman yang di UGD, jangan terima yang temannya, jangan cerita temannya yang itu. Pak, teman bapak yang kemarin dilantik, kenapa dia? Kenapa dia? Tahun ini mau berangkat haji, mati langsung. Masya Allah. Gak boleh, Masya Allah. Jadi akar utama permusuhan itu, kawan jadi lawan, itu ketika ada kontestasi, kemudian ada yang mengungguli. Nah ini akan menjadi musuh ketika ada kedengkian. Hati-hati. Jauhi. Wa iyyaka wal hasada. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatabah. Jauhi kedengkian, karena kedengkian itu memakan habis kebaikanmu seperti api memakan habis
kayu bakar. Satu. Dua, apa yang membuat orang kawan jadi musuh? Ini kecil, tapi inilah yang merupakan puncak akhirnya jadi musuh. Buruk sangka. Quran tidak menyebut buruk sangka, prasangka bahkan. Al-Hujarat surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zon inna ba'da zonni ismun. Ijtanibu, kata teman-teman bahasa Arab, Ustadz, ijtanibu itu Ustadz lihat ada barang hitam dipegang, lembek, refleks didekatkan ke hidung, bau. Begitu jijiknya kita dengan bau itu, dijauhkan dari penciuman kita. Begitulah makna ijtanibu, jauhilah oleh kalian prasangka. Kenapa? Sebagian prasangka itu sudah jadi dosa. Makanya nggak boleh, Pak, apapun yang terjadi jangan mendahulukan prasangka. Kenapa? Udah pasti dosa. Antum tinggal di komplek, kadang komplek itu dinding antum dengan rumah sebelah kopel, hanya komplek tertentu kadang dipisah. Kita kaget, Pak RT perkenalkan, ini penghuni baru. Kita lihat, kok suaminya udah tua ya, kok istrinya masih muda, kayaknya ini mahmuda, mama masih muda. Masya Allah, mau dia masih muda, dia nggak usah. Alhamdulillah saya punya tetangga baru. Ini Masya Allah, hati-hati nih di kantor, hati-hati ya. Mau kepala kantor baru, sekretaris kantor baru, kita bersyukur. Kenapa? Mitra kerja kita membangun bangsa, BUMN untuk negeri. Wah, gitu semangatnya. Bukan kalau lihat orang baru, waduh parah deh ini, kayaknya orang Jawa Timur deh ini. Gitu. Pak, tinggalkan penyakit buruk sangka, karena itu bagian dari pemicu permusuhan. Sekarang kita back to home. Kalau di rumah Ustadz, apa penyebab suami istri jadi bermusuhan? Kira-kira apa? Apa yang paling memicu suami istri? Nggak nyaman. Ya wajar lah, udah tua dia. Masya Allah. Yang paling pemicu permusuhan, ya, kenapa? Yang paling memicu permusuhan suami istri satu saja. Kalau bahasa Nabi itu qillatu syukri, kurang bersyukur, kurang berterima kasih. Anda punya pasangan atau Anda sendiri, kalau tidak banyak bersyukur, tidak banyak berterima kasih pada pasangan, hilang sudah itu rasa nyaman sebagai pasangan. Makanya apapun yang Anda lihat pada istri Anda, ya, bersyukur pada Allah. Syukur-syukur dia juga begitu. Melihat kita, dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur masih punya suami. Yang lain udah janda. Begitu, Masya Allah. Tapi kalau kita lihat janda, beda lagi. Masya Allah, kasihan dia sudah tidak punya suami. Siapa lagi yang menaungi dia? Masya Allah. Kata bini, masih banyak jalan menuju surga, bukan perhatikan janda. Masya Allah. Bapak-bapak, Kabupaten Bogor, dekat dari sini, itu kabupaten salah satu yang paling tinggi angka perceraian di Indonesia. Saya pernah dipanggil menemui Kepala Pengadilan Agama Cibinong. Pak Ustadz, bantu kami untuk proses mediasi. Jadi kalau orang datang ke kantor pengadilan, itu selalu diarahkan mediasi terlebih dahulu. Ternyata mediasi itu gagal karena orang ke pengadilan itu bukan untuk apa-apa, cuma pingin dapat surat cerai, karena memang sudah selesai. Nah, jadi tantangan. Tapi ibu kepala pengadilan, ada nggak yang datang ke pengadilan bisa kita ini lewat mediasi? Ada Pak Ustadz, itulah tugas kita. Tahu nggak setahun kasus perceraian di sana berapa tak orang? 10.000 orang.
10.000 orang itu Pak, itu sama dengan 10.000 janda. Bro, banyak banget, Masya Allah. Itulah sebabnya televisi nasional membuat sinetron di sana dengan judul Dunia Terbalik. Besar sekali Pak. 86% yang cerai itu umur 40 tahun. 40 tahun bro. 32 sampai 40. Wih, masih mekar itu. Rata-rata anak 2 cerai. Coba kita lihat. Kenapa? Satu penyebabnya, qillatus syukri, kurang bersyukur. Makanya bapak-bapak, mohon maaf, untunglah hari ini gaji itu rata-rata transfer, tidak lagi kita terima di amplop coklat yang ada tulisan pajak sekian. Enggak, sudah ditransfer, betul? Jadi nggak terasa. Dan kadang transfernya bukan ke rekening kita, rekening istri. Saya masih ingat Pak, ketika jadi anggota dewan dipanggil, ini rekening Ustadz apa rekening istri gaji? Rekening istri aja lah, aman saya. Begitu. Dia nggak tahu itu baru gaji, dia belum tahu tunjangan. Masya Allah, gaji itu nggak seberapa Pak. Tunjangan, ada tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan agresi, banyak kami tunjangan. Masya Allah. Belum tunjangan provokasi. Masya Allah. Saya nggak tahu, 5 tahun saya pernah jadi anggota dewan. Kayaknya di hari kiamat itulah umur yang paling lama dihisap di hari kiamat. Masya Allah. Iya Pak. Tapi seumur hidup saya Pak, saya pernah bikin seorang anggota dewan sholat. Kenapa? Tadinya kami pikir dia non muslim. Perjalanan dari Surabaya ke Malang, tiba-tiba dia tarik tangan saya. Pak Ustadz, apa? Saya ikut sholat. Sadat dulu. Ustadz, saya Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Karena selama ini kami hidup dengan dia, belum pernah dia sholat. Dan nggak ada tanda-tanda Islam. Saya Islam sebenarnya. Oh begitu. Ya sudah kalau begitu, sadat lagi deh kalau begitu. Udah, ikut wudhu, saya suruh syahadat, sholat sama saya, nggak ikut sholat dengan jamaah. Karena di perjalanan saya bilang zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Selesai sholat dia sebarkan ke teman-teman, Ustadz Yasir itu paling bager ya Allah. Saya baru sholat ulang dikasih diskon sama dia. Masya Allah. Itu kesan pertama Pak. Sampai dia pergi berangkat umroh. Nah mudah-mudahan di hari kiamat kayaknya itu yang bisa membantu saya di tengah-tengah tunjangan yang lain itu. Masya Allah. Jujur Pak, saya pernah terima uang 30 juta. Saya bilangin dari mana? Ustadz kan suka memperjuangkan, nama programnya pokir, pokok-pokok pikiran anggota dewan. Oh iya banyak. Apa setapak, lapangan, taman. Selama ini Ustadz, anggota dewan itu dari pokir itu sama pemborong dapat Ustadz, sama pengusaha. Oh dapat ya, iya. Nah ini ada, mereka titipkan ke Ustadz. Pokok pikiran yang mana? Itu aspal yang panjang ini Ustadz. Aspalnya memang panjang banget Pak. Kalau dihitung-hitung tuh minimal anggota dewan dapat 1 M itu Pak. Saya bilang, kok bisa ada 30 juta ini? Masya Allah. Begitu. Yang lain 1 M, saya 30 juta Pak. Masya Allah. Sudah dipotong-potong Ustaz, Masya Allah. Pokoknya ini yang paling bersih lah Ustaz, Masya Allah. Pakai bahasa begitu lagi. Masya Allah. Ada wanita hamil, suaminya tidak bertanggung jawab, mau melahirkan, tidak ada apapun. Kita pakai dana itu membantu. Istri saya marah-marah. Perempuan siapa itu? Masya Allah. Karena kita menolong wanita hamil. Setelah itu kata istri, stop jadi anggota dewan. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, kurang bersyukur itu yang membuat kita tidak menjadi hamba Allah.
Didiklah istrimu. Soal dia bisa tahajud, soal dia punya hafalan, itu nomor sekian. Yang tidak boleh hilang dari seorang istri cuma satu, apa? Jangan sampai dia kurang bersyukur. Kalau dia selalu bersyukur, dia akan menghormatimu sampai kapanpun. Sekalipun Anda berubah menjadi orang Jepang. Tahu orang Jepang? Jelema pensiunan. Hati-hati. Kalian akan memasuki MPP, masa persiapan pensiun. Akhirnya kalian menjadi seorang pensiunan. Kalau istrimu tidak dididik menjadi orang yang banyak bersyukur, hari tuamu akan menjadi musuh bagimu. Masya Allah. Mari Pak, ya, seperti itu. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian yang dicintai Allah, jangan sampai kita masuk kategori orang-orang yang satu, mudah mendengki, dua, mudah berprasangka, tiga, mudah atau kurang bersyukur. Sekarang ada satu lagi. Siapa orang yang paling potensi menjadi musuh bersama? Kalau tadi musuh Pak, sekarang musuh bersama. Tak ada sifat yang bisa membuat Anda dianggap musuh bersama kecuali satu ini. Apa itu? Mau Anda rajin tahajud, rajin ceramah, pulang haji, pergi haji, umroh tiap bulan, nggak akan dianggap kalau Anda punya satu sifat ini. Inilah orang yang menjadi biang kerok, dianggap musuh bersama. Siapa itu? Orang kaya tapi pelit. Itu dia. Mohon maaf ini, Anda ingin tahu siapa Anda mampir ke pos ronda atau pos security. Coba Anda sapa satpam. Kalau dia tidak jawab Anda, dia cuek, berarti pasti Anda orang pelit. Karena saya pernah nanya, Mang, ini rumah siapa? Biarlah Ustaz, nggak jelas orangnya. Loh, saya bilang ini kan bukan Pak Haji yang hampir selalu. Haji apaan Ustaz? Pelit orangnya. Pokoknya kalau orang pelit itu dianggap musuh. Mohon maaf ini yang jadi kabid, yang ada punya jabatan, jangan suka pelit. Nggak dianggap sama anak buah tuh. Coba gua ajak teman-teman, satu departemen, satu bagian. Bro, yuk kita makan. Oh enak ini punya bos begini, mantap. Kalau pelit dianggap musuh bro. Itu dia. Makanya syarat menjadi caleg tidak boleh pelit. Selesai ente dihapus, Masya Allah. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, hidup paling tidak nyaman ketika kita sudah dianggap musuh. Walaupun memang ada dalil di Quran. Apa itu? Inna syani'aka huwal. Kalau kita sudah berbuat baik, sudah berbagi, tapi tetap dimusuhin, maka yang memusuhin itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti mendoakan saudara kita di Palestina. Kalau ada kunut nazila, kalau kunut subuh masih ada debatable. Tapi kalau kunut nazila ente tidak ikut kunut, ente bukan bagian dari muslim ente. Karena tidak ada satupun sahabat berbeda pendapat tentang kunut nazila. Jadi kalau rakaat terakhir, baik sholat sir maupun sholat jahar, sholat zuhur, asar maupun maghrib sampai subuh, imam kunut nazila, angkat tangan. Jangan gak ikut kunut. Kenapa? Bukan bagian daripada kaum muslimin. Minimal mendoa. Kau tak ikut, apa hadis Nabi? Berziarahlah ke Baitul Maqdis. Jika kau tak sanggup karena ada perang atau jarak, maka kirimkanlah minyak untuk Baitul Maqdis. Apa maksudnya? Donasi. Masya Allah, kirim, ya, gitu, seperti itu. Anda hari ini akan kaget masuk ke McDonald, semua bendera Palestina dipasang di McDonald sekarang, Masya Allah. Kenapa? Kosong, Masya Allah. KFC pasang bendera Palestina, Masya Allah, kosong. Ya, Grab kirim bantuan donasi 3,5 miliar. Kenapa? Istri yang punya Grab itu di statusnya mendukung Israel. Selesai sudah. Dia nggak tahu ini bumi Indonesia, bumi Muslim. Sepi. Saya belanja kemarin di sebuah supermarket, baru mau ngambil Wipol. Pak Ustadz jangan, itu produk Yahudi. Masya Allah Akbar.
keras, ibu-ibu garis keras. Ambil SOS Ustaz, ini Wings bukan Yahudi. Masya Allah, kalau itu Ustaz produk Yahudi. Saya bilang, apa mereknya? Oh, merek yang ada tulis U. Masya Allah, Lifebuoy, Clear, pokoknya itu didiskon Pak, didiskon besar-besar di supermarket, nggak ada yang nyentuh Pak. Masya Allah, Jabodetabek ini kuat sekali. Kenapa? Ibu-ibu garis keras. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak, bermohonlah kepada Allah. Ustadz, apakah orang Palestina kuat? Akan kuat. Makanya kalau ada ustadz bilang, kenapa orang Palestina tidak hijrah? Dia nggak paham tentang hijrah. Hijrah itu cuma ada ketika perintah Allah. Bukan karena lemah. Hijrah bukan karena lemah. Bukan, karena perintah Allah. Sama dengan perang. Bukan juga karena kuat. Karena perintah Allah. Perang Badar bukan karena kita kuat kemudian berperang. Kita cuma 300, musyrik 1000. Kita cuma 700, kafir 3000 perang Uhud. Jadi bukan karena lemah atau kuat, tapi karena perintah Allah. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, banyak-banyak mendoakan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka bisa melewati semua ujian ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Sudah jam 1 kurang 20 menit. Masih bisa ba'diyah. Ada pertanyaan? Cukup? Masya Allah. Baik, kita istighfar, bermohon ampun pada Allah. Jangan-jangan kita termasuk orang yang masih diam, tidak punya doa, apalagi berdonasi untuk saudara kita di Palestina. Allahumma ya Allah, Anta Rabbuna la ilaha illa Anta, Antal Muqaddim, Antal Muakhir, la ilaha illa Anta, Antal Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, jangan kau biarkan kami tidak sadar, membuat pasangan kami bukan menjadi teman tapi menjadi musuh. Jangan kau tanamkan pada diri kami kedengkian sesama hamba beriman. Dan jangan kau biarkan buruk sangka muda sesama kami orang beriman. Ya Allah, ajarkan pasangan kami untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kau titipkan kepada kami ya Allah. Jangan buat dia selalu melihat hal-hal itu diukur dengan materi ya Allah. Jangan kau buat dia suka membanding-bandingkan dengan istri yang lain ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, Sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Gaza Palestin ya Allah. Allahumma ahlikil kafirin wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam bifadlik subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.